Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelompok 1. Ingin membacakan mengenai pengalaman sufisme tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji A.F. Fakhruddin. Praktis keberagaman. Pengalaman sufisme di dalam gerakan Muhammadiyah dicontohkan dengan baik oleh dua tokoh kenamaannya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji A.F. Fakhruddin. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri gerakan Muhammadiyah menyatakan dasar-dasar sufisme yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, suatu model keberagaman yang aman atau tidak menyimpang dari kebudayaan akidah dan ibadah seperti yang dikhawatirkan banyak orang, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Terus selanjutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama A. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendiri Muhammadiyah ini adalah sosok yang dikenal sebagai pekerja keras, tidak kenal lelah dan pantang menyerah. Kehidupan lebih banyak diwakafkan untuk perjuangan yang langsung bersinggung dengan persoalan umat, penyimpangan akidah dan ibadah, hingga persoalan sosial, penyimpangan akidah hingga persoalan sosial kemasyarakatan, daripada menyepi beribadah melakukan pengembangan spiritual. Yang ke B yaitu Kiai Haji A.F. Fakhruddin. Ketika memberi kata pengantar pada sebuah buku pesan dan warisan, Pak R menyebut paling tidak ada 5 atribut yang dapat dikaitkan dengan hidup dan kepribadian. Selanjutnya yang ke bab 2, pendahuluan. Perbincangan tentang sufisme akhir-akhir ini banyak menyita perhatian umat. Hal itu dikarenakan sufisme menjanjikan pelakunya untuk memperoleh kedalaman makna dalam beragama keterangan dan kehidupan yang bermakna. Selanjutnya kehidupan Abdurrahim Nur. Abdurrahim lahir di desa Jatitejo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur pada 17 September 1932. Sayang sekali tempat kelahirannya Abdurrahim kini telah tiada lagi akibat luapan lumpur lapindo yang melanda desa Jatirejo dan sekitarnya. Yang tertinggal kini hanya hamparan tanah bekas rumah Masjid Nurul Azhar dan panti asuhan yang didirinya. Yang ke C, sufisme dan pengembangan. Teori dari asal sufisme secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu tasawuf berasal dari luar ajaran Islam dan tasawuf bersumber dari ajaran Islam sendiri. Masa-masa pembentukan. Sufisme pada masa pembentukan ini lebih banyak bersifat praktis. Sufi belum menaruh perhatian untuk menyusun konsep-konsep teoritis atas aksesismenya. Selanjutnya, masa pengembangan. Kefanaan yang menjurus kepada ajaran persatuan hamba dengan Tuhan merupakan tipikal sufisme abad ke-3, 4, dan 5. Beberapa ajaran yang berkaitan dengan kefanaan pun bermunculan. Selanjutnya, masa konsolidasi. Sufisme abad ke-5 dikatakan sebagai masa konsolidasi karena pada periode ini tampak ada kesadaran internal di kalangan sufi untuk memodernisasi ajaran sufisme. Selanjutnya di bab 3, orientasi neo-sufisme Hamka, kebahagiaan sejati. Hamka termasuk tokoh pemikiran Islam Indonesia milik Muhammadiyah yang mempopulerkan istilah neo-sufisme atau tasawuf modern sebagai pendahuluannya, yakni Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu, latar belakang pemikiran neo-sufisme Hamka mempunyai kontinuitas yang kuat dengan corak kepemikiran tasawuf Sunni Imam Al-Ghazali dan tasawuf Salafi Ibnu Taimiyah. Sumbangan pemikiran neo-sufisme Hamka bagi pemikiran dan kehidupan Muhammadiyah. Sumbangan pemikiran neo-sufisme Hamka bagi pemikiran dan kehidupan Muhammadiyah mengandung 6 substansi, yaitu sufisme sebagai istihad, sufisme sebagai pembinaan akhlak atau moral, sufisme sebagai esoterik Islam,
doktrin kepemunian integrasi tasawuf dengan syariah. Pesan tasawuf sebagai terapi kesehatan mental dan doktrin relevansi tasawuf dengan modernisasi. Selanjutnya, Neo-Sufisme Muhammadiyah spiritual postmodern. Sebelumnya, Muhammadiyah menjadi gerakan pembaharuan di Indonesia. Ajaran Islam tampak misterius, penuh mistik, tahayul. Selain itu, tidak setiap orang bebas memperoleh pembelajaran ajaran Islam. Sebagai untuk mempelajari Islam, memerlukan persyaratan yang rumit. Neo-Sufisme di era postmodern. Menurut Arifin, terdapat dua tipe pemikiran postmodernisasi. Pertama adalah tipologi skeptis, kedua adalah afirmatif. Dalam bentuk yang pertama, skeptis. Postmodernisme adalah perlawanan atas segala pandangan modernisme. Modernisme yang mulanya menetapkan kebenaran tunggal dan mempercayai pentingnya uniformitas, dikonstruksi oleh cara pemikiran postmodern secara membabi buta. Mungkin itu saja video presentasi saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bab 4. Transendisi dalam sastra. Dalam rangka memahami gagasan Kuntowijoyo, sangat penting menelusuri organisasi kejawaan dan keislaman melalui latar belakang keluarganya. Dalam karya terdahulu yang genap ditulis oleh Pan Anwar 2007, disebutkan bahwa ayah Kuntowijoyo adalah seorang dalang dan penyanyi. Mencapai, sementara itu kakek buyutnya adalah seorang khatib atau penulis kaligrafi, khususnya ayat-ayat Al-Quran. Antara mitos dan realita. Di antara banyak metode yang memungkinkan digunakan untuk memahami pemikiran Kuntowijoyo adalah melihat bagaimana ia mempresi dan memperlakukan realitas sebagai seorang sarjawan dan sastrawan. Di satu sisi tulisannya menonjolkan realitas, sementara di sisi lain adalah supaya keras untuk meninggalkan mitos. Kesimpulan, ide pokok dalam tulisan ini adalah untuk menunjukkan upaya Kuntowijoyo sebagai pemikiran besar termuka di Indonesia dalam rangka mensintesis pandangan dunia Jawa dengan Islam melalui tulisan-tulisannya. Inilah corak tasawuf atau spiritualisme seorang Muhammadiyah yang bernama Kuntowijoyo, yang diungkapkan melalui artikulasi sastra. Dengan demikian, sastra adalah sarana dakwah, namun bisa juga dimengerti bahwa sastra adalah kehidupan itu sendiri yang mengandung dimensi spiritual tertentu. Bab 2. Konstruksi Neo-Sufisme. Terlepas dari pandangan dikotomistik antara teori dan praktik, tak kalah segala hal yang berhubungan dengan Neo-Sufisme dibaca oleh kekuatan nalar manusia, itulah teori. Dengan kata lain, sekumpulan kertas kerja atau teori Neo-Sufisme tidak lebih dari sekedar arsip pengetahuan Michael Faschel tahun 1998. Neo-Sufisme dalam artikulasi teorika di pintu pembukaan tulisan ini ditawarkan hidangan diskursif yang unik mengenai Neo-Sufisme dalam kedudukannya sebagai konsep struktur pengetahuan atau epistisme senantiasa berupa wacana. Sementara itu, wacana yang diuji dinilai diketahui batas-batas kesahihannya,
divalidifikasi dan disusun dalam bentuk proporsi tertentu secara ilmiah. Tauhid sosial. Istilah tauhid sosial dipopulerkan oleh Muhammad Amin Rais. Ia adalah guru besar dalam bidang hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pak Amin lulus sarjana dari Fakultas Tarbiyah lain Sunan Kalijaga pada tahun 1968. Setahun kemudian ia mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Ilmu sosial profetik. Istilah ilmu sosial profetik atau ISP digagas oleh Kunto Wijoyo. Ia adalah guru besar di bidang sejarah Universitas Gadjah Mada atau UGM. Di kalangan masyarakat umum, ia dikenal bukan sebagai sarjana, tetapi juga sastrawan, budaya, cendekiawan, muslim, dan bahkan seorang aktivis Muhammadiyah.